Pada zaman dahulu, di tanah yang subur di sekitar Palestina, terdapat sebuah bangsa yang diliputi oleh kesesatan dan penyembahan terhadap berhala. Bangsa Israel, yang seharusnya menjadi umat yang beriman kepada Allah, telah berbalik dari jalannya. Mereka hidup dalam keraguan dan ketidakpercayaan, mengikuti ajaran-ajaran yang sesat yang dipimpin oleh raja yang zalim, Raja Ahab. Raja ini, bersama dengan istrinya yang licik, Isabel, mengajak rakyatnya untuk menyembah berhala Baal, dewa yang dianggap membawa kemakmuran dan keberuntungan. Di tengah kekelaman itu, Allah mengutus seorang hambanya yang mulia, Nabi Ilyas, untuk menuntun umat yang sesat kembali kepada jalan yang benar, jalan tauhid yang mengajarkan untuk hanya menyembah Allah. Nabi Ilyas bukanlah sosok yang mudah dipandang rendah. Ia adalah seorang nabi yang sangat teguh pendirian, seorang yang penuh keberanian, dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap wahyu yang diterimanya. Nabi Ilyas berasal dari keluarga yang sangat terhormat. Ia merupakan keturunan dari keluarga yang dikenal dengan keimanan yang mendalam, namun dengan tantangan yang luar biasa. Ketika Ilyas dilahirkan, banyak orang yang berharap ia akan menjadi seorang pemimpin yang besar, yang akan memimpin umat kembali kepada jalan yang benar. Namun, yang menghadang di depannya bukan hanya keraguan dari masyarakat, tetapi juga kekuatan politik yang sangat besar, yakni Raja Ahab dan pengikutnya yang menyembah Baal. Pada masa itu, kehidupan masyarakat Israel sangat dipengaruhi oleh kekuasaan raja dan bangsawan yang mendukung agama penyembahan berhala. Mereka hidup dalam kemewahan, namun hatinya kosong dan jauh dari kedamaian sejati. Mereka menyembah Baal, dewa yang menurut mereka dapat memberi hujan dan hasil pertanian yang melimpah. Namun, yang mereka lupakan adalah bahwa hanya Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu di dunia ini, termasuk hujan dan hasil bumi. Raja Ahab yang memimpin pada masa itu adalah seorang yang sangat zalim dan tidak peduli dengan kebenaran. Di bawah kekuasaannya, umat Israel semakin jauh dari ajaran Allah. Ahab menikahi Isabel, seorang putri dari raja yang juga penyembah Baal, yang semakin memperburuk keadaan. Isabel menuntut agar seluruh rakyat Israel menyembah Baal, dan siapapun yang menentang akan dibunuh. Inilah latar belakang sosial dan politik yang sangat suram yang melatar belakangi perjuangan Nabi Ilyas. Di tengah-tengah kesesatan dan ketidakadilan ini, Ilyas tampil sebagai pembawa cahaya. Ia tidak takut untuk menentang kekuasaan Raja Ahab dan menunjukkan kepada umat Israel bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah. Meskipun tantangan yang dihadapinya sangat besar, Ilyas tetap berdiri teguh. Ia tahu bahwa Allah akan selalu melindunginya, meski seluruh dunia menentangnya. Ilyas memulai misinya dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa tugasnya bukanlah hal yang mudah. Banyak yang akan membencinya, banyak yang akan menghalanginya, tetapi ia tidak gentar. Sebagai seorang nabi, ia diberi kekuatan untuk mengingatkan umat manusia akan hakikat kehidupan dan keesaan Tuhan. Ia tahu bahwa umat yang sesat hanya akan mendapatkan kebahagiaan sejati jika mereka kembali kepada jalan yang benar. Dengan berani, Nabi Ilyas menghadap Raja Ahab dan menyampaikan pesan keras dari Allah. Tidak akan ada hujan di tanah ini kecuali atas perintah Allah. Dengan kata-kata itu, Ilyas menantang sistem yang sudah berakar kuat di dalam masyarakat dan pemerintahan yang menyembah Baal sebagai Tuhan mereka. Ia tidak takut menghadapi ancaman dan kebencian dari orang-orang yang berkuasa. Ilyas tahu bahwa Allah lah yang memegang kendali atas alam semesta ini, bukan Baal atau raja manapun. Tantangan yang dihadapi Nabi Ilyas begitu besar, namun ia tidak pernah surut. Ia tahu bahwa perjuangannya adalah untuk kebaikan umat, untuk membawa mereka kembali ke jalan Allah yang lurus. Meskipun ia hanya seorang diri, ia percaya bahwa Allah bersama orang-orang yang berjuang di jalannya. Cerita Nabi Ilyas adalah sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang keberanian untuk menegakkan kebenaran, tentang keimanan yang teguh,
meskipun dunia tampak menentang. Dalam dunia yang penuh dengan kesesatan dan kezaliman, Nabi Ilyas adalah contoh nyata bagaimana seorang hamba Allah harus tetap teguh pada prinsip dan keyakinan, walaupun menghadapi segala tantangan yang ada. Sebagai umat yang beriman, kita diingatkan bahwa kebenaran akan selalu bersinar, meskipun terkadang kita harus berjuang keras untuk mencapainya. Setelah menyampaikan peringatan keras kepada Raja Ahab, Nabi Ilyas mengetahui bahwa tugasnya untuk mengembalikan umat Israel kepada jalan yang benar tidak akan mudah. Arah perlawanan terhadap penyembahan berhala Baal yang dilakukan oleh raja dan masyarakat sangat kuat. Namun Ilyas tidak takut. Ia tahu bahwa misinya adalah untuk menyampaikan wahyu Allah, meskipun itu berarti menghadapi kekuasaan yang zalim. Pada suatu hari yang penuh ketegangan, Nabi Ilyas menemui Raja Ahab di istananya. Dengan tegas dan tanpa rasa takut, Ilyas berdiri di hadapan raja yang berkuasa dengan penuh kebijakan dan kekuatan. "Wahai Ahab, engkau dan rakyatmu telah berpaling dari jalan Allah. Kalian telah menyembah Baal, berhala yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun. Aku, Nabi Ilyas, datang untuk memperingatkanmu dan umatmu." Dengan suara yang penuh keimanan, Ilyas menegaskan bahwa Allah yang Maha Kuasa telah memutuskan untuk memberikan hukuman yang berat kepada umat Israel jika mereka tidak bertobat. "Jika kalian tetap berpaling dari jalannya, maka tidak akan ada hujan yang turun dari langit. Tanah ini akan dilanda kekeringan yang sangat parah, dan hasil bumi akan punah." Perkataan Nabi Ilyas yang keras ini bukan hanya peringatan, tetapi juga sebuah ujian bagi Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel. Ilyas tahu bahwa dirinya akan menjadi sasaran kemarahan Ahab dan pengikut-pengikutnya yang setia pada Baal. Namun, ia tidak mundur. Ia yakin bahwa Allah lah yang akan membela kebenaran yang dibawanya. Raja Ahab dan seluruh rakyat Israel yang menyembah Baal tidak bisa menerima kata-kata Ilyas. Mereka marah, dan Ilyas tahu bahwa ancaman terhadap hidupnya kini semakin nyata. Sebagai bentuk kebijaksanaan dan perlindungan dari Allah, Ilyas diperintahkan untuk pergi ke tempat yang jauh dan aman, jauh dari pengawasan raja yang zalim. Setelah pertemuannya yang penuh ketegangan dengan Raja Ahab, Nabi Ilyas harus melarikan diri agar tetap hidup dan terus menyampaikan wahyu Allah. Ilyas meninggalkan kota dan pergi ke tempat-tempat terpencil yang jauh dari jangkauan penguasa. Ia bersembunyi di gua-gua yang sunyi, jauh dari keramaian dan jauh dari bahaya yang mengancam. Meskipun hidup di tempat yang terpencil dan penuh kesulitan, Ilyas selalu merasa tenang karena ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya, memberikan perlindungan dan petunjuknya. Di tengah perjalanan yang penuh ujian, Allah memberikan karunia-Nya dengan menurunkan rezeki yang tak terduga. Di suatu tempat yang jauh dari kota, Ilyas tiba di sebuah desa kecil bernama Zarefat. Di sana, dia bertemu dengan seorang janda miskin yang hidup dalam keterbatasan. Janda ini tinggal bersama anaknya, dan kehidupannya sangat sederhana, hanya memiliki sedikit bekal untuk makan sehari-hari. Namun, meskipun dalam keadaan yang sangat sulit, janda tersebut adalah seorang wanita yang sangat beriman. Ia percaya bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongan bagi mereka yang bertakwa. Ketika Nabi Ilyas datang dan meminta bantuan, meskipun ia hanya memiliki sedikit tepung dan minyak di rumahnya, janda itu dengan tulus memberikan apa yang ia punya. "Aku hanya memiliki sedikit tepung dan minyak," kata sang janda, "tetapi jika itu yang engkau perlukan, aku akan memberikannya." Nabi Ilyas dengan penuh rasa syukur berdoa kepada Allah untuk memberkahi sedikit bekal yang ada. Ia meyakinkan janda itu bahwa Allah akan memberikan keberkahan dan bekal yang sedikit itu akan cukup untuk mereka bertiga. Dengan penuh keyakinan, Nabi Ilyas mengucapkan doa dan Allah menjawab doanya dengan mukjizatnya. Tepung dan minyak yang dimiliki oleh janda itu tidak pernah habis, dan mereka terus memiliki cukup makanan selama masa kekeringan yang melanda negeri tersebut. Mukjizat ini bukan hanya sekadar pemberian makanan,
tetapi juga tanda kebesaran Allah yang menunjukkan bahwa Dia selalu memberi kepada hamba-Nya yang beriman dan tawakal. Nabi Ilyas tinggal bersama janda itu dalam waktu yang cukup lama, dan hubungan mereka tumbuh menjadi hubungan yang penuh kasih dan saling percaya. Janda itu menjadi saksi kebesaran Allah melalui Nabi Ilyas. Namun, perjalanan Nabi Ilyas di Zarefat tidak tanpa ujian. Salah satu ujian besar yang dihadapi Nabi Ilyas adalah ketika anak lelaki dari janda tersebut jatuh sakit dan meninggal. Dalam kesedihannya, sang janda berkeluh kesah kepada Nabi Ilyas, menyalahkan dirinya karena menerima tamu yang dianggap sebagai utusan Allah. Namun, Nabi Ilyas dengan penuh keteguhan berdoa kepada Allah untuk menghidupkan kembali anak tersebut. Dengan izin Allah, anak itu dihidupkan kembali, menjadi bukti nyata bahwa Allah Maha Kuasa atas segala hal, bahkan atas hidup dan mati. Peristiwa ini menguatkan iman janda tersebut dan semakin meneguhkan keyakinannya bahwa Nabi Ilyas adalah utusan Allah yang membawa kebenaran. Kekuatan doa Nabi Ilyas menjadi saksi bagi keberkahan hidup di Zarefat. Meskipun di luar sana tanah Israel sedang dilanda kekeringan yang sangat parah, perjalanan Nabi Ilyas yang penuh tantangan ini menunjukkan betapa teguhnya ia dalam menyampaikan wahyu dan memperingatkan umat yang sesat. Meski berada di tempat-tempat yang jauh dan terlindung dari bahaya, Nabi Ilyas terus menjadi sumber inspirasi dan petunjuk bagi mereka yang beriman. Keberanian, keteguhan hati, dan keyakinannya terhadap Allah menjadikannya seorang nabi yang luar biasa, yang tidak hanya menyampaikan pesan-pesan keras kepada penguasa, tetapi juga menunjukkan kelembutan dan kasih sayang kepada umat yang membutuhkan pertolongan. Dengan setiap ujian yang ia hadapi, Nabi Ilyas tetap menjadi contoh bagi kita semua tentang bagaimana menjaga keimanan di tengah badai kehidupan. Pada suatu masa yang penuh dengan kesulitan dan ujian, Nabi Ilyas terus berjuang di jalan Allah untuk membimbing umat menuju kebenaran. Setelah meninggalkan kota dan bersembunyi di tempat-tempat yang terpencil, ia menemukan perlindungan di rumah seorang janda miskin di Zarefat. Janda ini, meski hidup dalam kekurangan, memiliki hati yang penuh keimanan. Keberadaannya menjadi tempat yang aman bagi Nabi Ilyas untuk berteduh, sementara di luar sana negeri ini sedang dilanda kekeringan akibat peringatan keras yang disampaikan oleh Ilyas kepada Raja Ahab. Suatu hari, ketika kekeringan mulai semakin parah dan bekal makanan janda itu semakin menipis, Nabi Ilyas meminta kepada janda tersebut untuk memberikan sedikit makanannya. Ia berkata, "Berikanlah aku sedikit air dan roti dari bekal yang ada. Allah akan memberkahi apa yang kamu miliki." Janda itu dengan berat hati menjawab, "Aku hanya memiliki sedikit tepung dan minyak, dan itu hanya cukup untuk membuat 1 kali makan untuk diriku dan anakku. Setelah itu, kami tidak tahu apa yang akan kami makan lagi." Namun, Nabi Ilyas dengan penuh keyakinan mengingatkan sang janda, "Jangan khawatir. Jika engkau memberi makan kepadaku, Allah akan memberkahi tepung dan minyak yang ada sehingga tidak akan habis. Apa yang sedikit itu akan cukup untuk kita semua sampai hujan kembali turun." Dengan penuh keimanan, janda itu mengikuti perintah Nabi Ilyas. Ia membuat roti dari tepung dan minyak yang tersisa dan memberikannya kepada Nabi Ilyas. Betapa terkejutnya ia ketika ia melihat setelah roti pertama diberikan, bekal tepung dan minyak itu tidak habis, seolah Allah menambahkannya tanpa batas. Tepung dan minyak itu terus ada, meskipun ia merasa hampir kehabisan. Setiap kali ia mengambil sedikit dari tepung dan minyak, selalu ada lagi yang tersisa. Mujizat ini menunjukkan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang secara logika seharusnya tidak mungkin, yaitu bekal yang terbatas bisa bertahan lama, ternyata menjadi kenyataan karena doa dan keberkahan Allah. Dengan setiap suapan roti dan tetes air, janda itu semakin yakin akan janji Allah yang tak pernah ingkar.
Nabi Ilyas mengajarkan bahwa hanya dengan tawakal kepada Allah, segala kekurangan bisa berubah menjadi kelimpahan. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang beriman dan percaya kepadanya. Meskipun tampaknya secara kasat, mata tidak ada jalan keluar. Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi akan selalu mencukupi kebutuhan hamba-Nya, bahkan dalam keadaan yang sangat terbatas. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, ujian besar datang kepada keluarga janda itu. Anak laki-laki janda tersebut jatuh sakit. Penyakitnya semakin parah, hingga akhirnya anak tersebut meninggal dunia. Janda itu yang telah merasakan kebaikan dan keajaiban dari Allah melalui Nabi Ilyas, kini diliputi kesedihan yang mendalam. Ia datang kepada Nabi Ilyas dengan air mata yang berlinang, berkata, "Wahai Nabi Allah, apa yang telah terjadi? Mengapa anakku yang telah aku cintai dengan sepenuh hati ini harus meninggal?" Hati Nabi Ilyas terasa sangat terenyuh melihat kesedihan sang ibu, tetapi ia tahu bahwa di balik setiap ujian, Allah memiliki rencana yang lebih besar. Nabi Ilyas memandang wanita itu dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Tenanglah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin baginya." Dengan penuh keyakinan, Nabi Ilyas membawa tubuh anak itu dan membaringkannya di tempat tidur. Ia berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, Engkau Maha Hidup, dan Engkau adalah pemberi kehidupan. Bangkitkanlah anak ini sebagai tanda kekuasaan-Mu yang tiada banding." Setelah berdoa, Nabi Ilyas meletakkan tubuhnya di atas tubuh anak itu, berusaha dengan penuh kesungguhan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam doa yang panjang dan tulus. Beberapa saat setelah doa yang khusyuk, mukjizat terjadi. Anak itu tiba-tiba bergerak, napasnya kembali, dan matanya terbuka. Ia hidup kembali. Kebangkitan anak janda itu menjadi bukti nyata akan kekuasaan Allah yang tiada batas. Nabi Ilyas menjadi saksi hidup bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, bahkan atas kehidupan dan kematian. Sang janda yang sebelumnya diliputi kesedihan dan kehilangan, kini penuh dengan rasa syukur dan takjub atas rahmat dan karunia Allah. Ia memeluk anaknya yang hidup kembali, sementara air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Setelah peristiwa itu, sang janda semakin yakin akan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi Ilyas. "Kini aku percaya sepenuhnya bahwa Allah lah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau adalah utusannya, wahai Nabi Allah," kata sang janda dengan penuh keikhlasan. Ia menyadari bahwa segala yang terjadi adalah kehendak Allah, dan Allah akan selalu memberikan jalan keluar bagi orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Di tengah perjuangannya untuk menegakkan tauhid di tengah umat yang telah lama menyembah berhala, Nabi Ilyas menghadapi tantangan besar yang melibatkan bukan hanya penguasa yang zalim, tetapi juga kelompok besar nabi-nabi palsu yang mengajak umat untuk menyembah Baal, dewa palsu yang mereka anggap sebagai Tuhan yang memberi hujan dan kehidupan. Setelah peringatan keras dan berbagai mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah, Nabi Ilyas akhirnya menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya, sebuah ujian yang menentukan untuk membuktikan siapa yang benar-benar layak disembah oleh umat Israel. Nabi Ilyas yang telah lama memperingatkan Raja Ahab dan umat Israel untuk meninggalkan penyembahan Baal, merasa bahwa saatnya telah tiba untuk menunjukkan kekuasaan Allah secara nyata. Ia ingin membuktikan kepada seluruh umat bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa dan bukan Baal yang tidak dapat memberikan pertolongan. Dengan penuh keyakinan, Nabi Ilyas menantang 450 Nabi Baal untuk sebuah ujian yang sangat penting. Ujian ini akan dilaksanakan di Gunung Karmel, sebuah tempat yang terkenal di kalangan orang Israel. Di sana, Nabi Ilyas dan nabi-nabi Baal akan berdoa kepada Tuhan masing-masing, dan permintaan mereka adalah satu, meminta agar api turun dari langit
untuk membakar kurban yang telah disiapkan. Siapapun yang Tuhannya mampu menurunkan api, dialah yang dianggap benar-benar Tuhan yang berhak disembah. Raja Ahab yang merasa terancam oleh tantangan ini tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia datang bersama nabi-nabi Baal dan rakyat Israel untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Mereka semua berkumpul di Gunung Karmel, tempat yang akan menjadi saksi bisu pertarungan antara kebenaran dan kesesatan. Nabi Ilyas berdiri dengan tegak dan penuh kepercayaan diri di hadapan ribuan mata yang menatapnya. Di sekelilingnya, 450 nabi Baal mulai mempersiapkan kurban mereka. Mereka menyembelih sapi, meletakkannya di atas tumpukan kayu, dan berdoa dengan keras kepada Baal, menyerukan namanya agar api turun dari langit. Suasana semakin mencekam, namun Nabi Ilyas tetap tenang. Ia tahu bahwa Allah lah yang akan menunjukkan kebenaran kepada semua orang yang hadir. Nabi-nabi Baal berteriak dan berdansa di sekitar altar mereka, memanggil Baal dengan suara keras. Mereka bahkan melukai diri mereka sendiri dengan pisau dan tombak, berusaha menarik perhatian Baal dengan cara yang dianggap sebagai ritual penyembahan yang sah. Namun, meskipun mereka berdoa siang dan malam, tidak ada apapun yang terjadi. Langit tetap diam, tidak ada tanda-tanda api yang turun. Mereka semakin putus asa, tetapi tidak ada jawaban dari Baal. Melihat hal ini, Nabi Ilyas berdiri dengan penuh keyakinan. Ia menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ketika keadaan semakin tenang dan orang-orang mulai melihat kegagalan nabi-nabi Baal, Ilyas berkata dengan tegas, "Sekarang saatnya bagi kalian untuk menyaksikan kekuasaan Allah yang sejati." Nabi Ilyas meminta agar rakyat Israel mendekat dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia memerintahkan mereka untuk menyiapkan kurban yang sudah disiapkan, yakni seekor sapi yang disembelih, dan meletakkannya di atas tumpukan kayu yang telah disiapkan. Namun, yang lebih menakjubkan adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Ilyas selanjutnya. Ia meminta agar mereka menumpahkan 4 ember air yang sangat besar ke atas kurban tersebut, hingga semuanya basah kuyup, bahkan tumpukan kayu di sekelilingnya pun dibasahi. Ia ingin memastikan bahwa api yang turun nanti benar-benar berasal dari kekuasaan Allah dan bukan dari upaya manusia. Kemudian, dengan penuh keyakinan, Nabi Ilyas mengangkat tangan dan mulai berdoa kepada Allah dengan suara yang penuh kesungguhan. "Ya Allah, Tuhan Ibrahim, Ismail, dan Ishak, tunjukkanlah kepada umat ini bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami tanda kekuasaan-Mu, dan buktikanlah bahwa hanya Engkau yang layak disembah." Doa Nabi Ilyas ini penuh dengan pengharapan dan keikhlasan. Ia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk umat Israel yang telah lama tersesat. Ia berharap agar dengan mukjizat ini, mereka akan kembali kepada Allah yang satu dan meninggalkan penyembahan terhadap Baal. Tidak lama setelah Nabi Ilyas berdoa, sesuatu yang luar biasa terjadi. Langit yang semula tenang, tiba-tiba menjadi gelap, dan angin yang kuat mulai berhembus. Sebuah kilatan api yang sangat besar turun dari langit, membakar habis kurban yang telah disiapkan oleh Nabi Ilyas. Api itu tidak hanya membakar daging dan kayu, tetapi juga menghanguskan air yang ada di sekitar kurban, membuktikan betapa besarnya kekuasaan Allah. Melihat api yang turun dan membakar kurban yang basah kuyup, semua orang yang hadir terkejut dan terdiam. Mereka tidak bisa lagi menyangkal kekuasaan Allah. Nabi Ilyas telah membuktikan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Orang-orang Israel yang menyaksikan kejadian ini mulai merasa malu dan terharu. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah disesatkan oleh penyembahan berhala dan telah jauh dari jalan yang benar. Setelah api turun dari langit, Nabi Ilyas tidak membiarkan nabi-nabi Baal begitu saja. Ia segera memerintahkan agar semua nabi Baal ditangkap dan dihadapkan pada hukuman, karena mereka adalah penyebar kebohongan dan kesesatan.
Nabi Ilyas berjuang bukan hanya untuk membuktikan kebenaran Allah, tetapi juga untuk membersihkan umat Israel dari pengaruh buruk yang telah lama merasuki mereka. Dengan penuh keyakinan dan keberanian, Nabi Ilyas melaksanakan tugasnya. Rakyat Israel yang sebelumnya ragu-ragu kini yakin bahwa hanya Allah lah Tuhan yang sejati. Mereka akhirnya mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan mereka pun bertaubat, berjanji untuk tidak lagi menyembah Baal. Raja Ahab yang menyaksikan peristiwa tersebut juga tidak bisa lagi menyangkal kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ilyas. Meskipun ia masih keras kepala, hatinya mulai tergugah oleh mukjizat yang luar biasa itu. Setelah kemenangan besar yang tercatat dalam sejarah, ketika Nabi Ilyas berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, harapan besar muncul di kalangan umat Israel. Banyak orang mulai percaya kembali kepada Allah setelah menyaksikan mukjizat api yang turun dari langit dan membakar kurban yang telah disiapkan. Namun, meskipun banyak yang beriman, Nabi Ilyas harus menghadapi ujian yang lebih berat lagi. Kali ini datangnya dari pihak yang sangat berkuasa, Raja Ahab dan istrinya, Ratu Izebel. Ratu Izebel, istri dari Raja Ahab, sangat marah dengan kekalahan para nabi Baal dan keberhasilan Nabi Ilyas dalam menantang kekuasaan berhala mereka. Dengan penuh dendam, Izebel mengirimkan ancaman pembunuhan kepada Nabi Ilyas. Ia bersumpah akan membunuh Nabi Ilyas, bahkan jika itu berarti menghabiskan seluruh kekuasaannya untuk menyingkirkan nabi yang telah menghancurkan penyembahan berhala di kerajaan Israel. Mendapat ancaman yang begitu menakutkan, Nabi Ilyas merasa putus asa dan ketakutan. Meskipun ia telah menunjukkan keberanian yang luar biasa di Gunung Karmel, menghadapi ancaman langsung dari penguasa yang sangat berkuasa membuatnya merasa tertekan. Dalam keadaan yang penuh ketakutan dan kelelahan, Ilyas memutuskan untuk melarikan diri ke padang gurun, jauh dari kerajaan dan bahaya yang mengintai hidupnya. Di padang gurun yang sunyi dan tandus, Nabi Ilyas merasa sendirian. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia berbalik menentangnya. Dalam perjalanan yang penuh kesendirian itu, ia jatuh lemas dan kehabisan tenaga. Dengan perasaan putus asa, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, mengungkapkan rasa takut dan kesedihannya. Ya Allah, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ambillah nyawaku, aku sudah lelah. Namun, Allah tidak membiarkan Nabi Ilyas dalam keputusasaan. Allah memberi makan dan minum kepadanya dengan cara yang luar biasa. Malaikat datang membawakan roti dan air untuk menyegarkan tubuhnya, memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Allah mengingatkan Nabi Ilyas bahwa perjalanan ini belum selesai dan bahwa Allah selalu bersamanya. Setelah beberapa waktu melarikan diri, Nabi Ilyas sampai di sebuah gunung yang tinggi yang dikenal sebagai Gunung Horeb atau Sinai. Di tempat ini, Nabi Ilyas bersembunyi dalam sebuah gua dan berdoa, memohon petunjuk dari Allah. Di tengah kesunyian gunung yang tenang, Allah datang kepadanya, tetapi bukan dalam bentuk gemuruh api atau badai yang besar seperti yang ia saksikan di Gunung Karmel. Allah datang dengan cara yang lembut dan penuh kedamaian, dalam bentuk angin sepoi-sepoi yang mengingatkan Ilyas bahwa kekuasaan Allah tidak selalu datang dengan kedahsyatan, melainkan dengan ketenangan yang penuh hikmah. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Ilyas, memberikan kekuatan baru padanya. Allah mengingatkan Ilyas bahwa meskipun ia merasa sendiri, banyak orang di Israel yang tetap setia kepadanya. Allah masih memiliki rencana besar untuk umat Israel, dan Ilyas tidak boleh menyerah. Allah mengutusnya untuk melanjutkan misi besar ini, meskipun dirinya harus bersembunyi dan menghadapi ancaman. Setelah menerima petunjuk dan kekuatan dari Allah, Nabi Ilyas melanjutkan perjalanan spiritualnya. Allah memerintahkan Ilyas untuk melantik seorang pengganti yang akan meneruskan tugasnya sebagai nabi. Pengganti itu adalah seorang pemuda bernama Elia, dalam bahasa Ibrani, Elisha. Allah menginstruksikan Nabi Ilyas untuk menemui Elia yang sedang bekerja di ladang.
dan mengurapi serta memilihnya untuk menjadi nabi yang akan melanjutkan perjuangan menegakkan tauhid di Israel. Ilyas menemui Elia yang ketika itu sedang membajak tanah dengan 12 pasang lembu. Ilyas mengalungkan jubahnya di atas bahu Elia sebagai tanda bahwa ia dipilih oleh Allah untuk menjadi penerus tugasnya. Elia, yang sangat menghormati Ilyas, dengan segera meninggalkan segala yang ia miliki, termasuk pekerjaannya di ladang, dan mengikuti Nabi Ilyas. Ia menyadari bahwa tugas yang akan diembannya adalah tugas yang sangat berat, namun juga penuh dengan tanggung jawab yang besar. Sebagai tanda penyerahan diri yang tulus, Elia meminta izin untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Ilyas mengizinkannya, dan Elia kembali sejenak untuk menyampaikan perpisahan kepada keluarganya. Sebelum memulai perjalanan besar sebagai nabi yang baru, Elia meninggalkan kehidupan lamanya untuk mengikuti Nabi Ilyas dan bersiap untuk melanjutkan perjuangan melawan penyembahan berhala dan ketidakadilan di Israel. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ilyas merasa bahwa tugasnya di dunia ini hampir selesai. Ia tahu bahwa Allah telah memilih Elia sebagai penggantinya dan bahwa waktunya untuk kembali kepada Allah telah tiba. Dengan hati yang ikhlas, Nabi Ilyas menyadari bahwa ia tidak akan lama lagi tinggal di dunia ini. Pada suatu hari yang penuh keberkahan, Nabi Ilyas dan Elia berjalan bersama menuju sebuah tempat yang tinggi. Tiba-tiba, langit menjadi cerah dan muncul sebuah kendaraan api yang menarik sebuah kereta berapi datang menghampiri mereka. Allah mengangkat Nabi Ilyas ke langit dalam sebuah mukjizat yang luar biasa. Nabi Ilyas diangkat oleh Allah tanpa merasakan kematian, meninggalkan dunia ini dengan cara yang penuh kemuliaan. Elia yang menyaksikan peristiwa ini merasa sangat terharu dan berdoa agar ia dapat menerima berkat yang sama dari Allah. Sebelum kepergiannya, Nabi Ilyas memberikan nasihat dan wasiat terakhir kepada Elia agar ia tetap teguh dalam iman dan terus melaksanakan tugasnya sebagai nabi. Dengan keyakinan penuh, Nabi Ilyas mengingatkan Elia bahwa tugas besar ini akan penuh ujian, namun Allah akan selalu menyertainya. Setelah kepergian Nabi Ilyas, Elia yang telah dipilih Allah menjadi nabi besar yang akan melanjutkan perjuangan menegakkan tauhid di tengah umat yang terkadang masih terperangkap dalam kesesatan. Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang menghabiskan hidupnya dalam perjuangan yang penuh dengan ujian, pengorbanan, dan keteguhan iman. Setiap langkah yang diambilnya adalah untuk menegakkan kebenaran dan menyampaikan wahyu Allah kepada umat yang telah terjerumus dalam penyembahan berhala. Meskipun menghadapi tantangan yang besar, baik dari penguasa yang zalim seperti Raja Ahab dan Ratu Izebel, maupun dari ancaman bahaya yang datang dari penyembahan berhala yang meluas, Ilyas selalu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kesetiaannya kepada Allah dan keteguhannya dalam menegakkan tauhid menjadi teladan bagi umat yang hidup setelahnya. Selama masa hidupnya, Nabi Ilyas harus menghadapi banyak cobaan yang luar biasa berat. Ia adalah nabi yang diutus untuk menantang penyembahan berhala Baal yang telah merajalela di kerajaan Israel, khususnya di bawah kekuasaan Raja Ahab dan Ratu Izebel. Meskipun banyak yang menyaksikan mukjizat-mukjizat yang terjadi melalui izin Allah, tidak sedikit pula yang tetap menolak untuk beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Ilyas menghadapi ancaman dan pengejaran hidup dari Raja Ahab dan Ratu Izebel yang sangat marah karena ajaran Nabi Ilyas menghancurkan penyembahan terhadap Baal. Keberanian dan keteguhan Nabi Ilyas dalam menghadapi kekuasaan yang zalim ini adalah salah satu aspek terpenting dari perjuangannya. Dia tidak pernah mundur atau menyerah. Bahkan ketika harus menghadapi kesendirian dan keputusasaan, ia juga harus menanggung kesulitan besar seperti kelaparan dan kekeringan yang melanda tanah Israel akibat doanya kepada Allah. Namun, meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit, Ilyas selalu menunjukkan keteguhan iman dan tawakal kepada Allah. Dalam perjalanannya,
Nabi Ilyas juga harus bersembunyi dari musuh-musuhnya, mencari perlindungan di gua-gua terpencil dan tempat-tempat yang aman. Meski dalam kesunyian dan kesendirian, Allah selalu memberinya petunjuk dan kekuatan. Ia diberi mukjizat seperti makanan yang tak habis dan penyembuhan bagi anak seorang janda, yang semakin menguatkan keyakinannya bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang taat. Setiap ujian yang dihadapi Nabi Ilyas semakin menguatkan kesetiaannya kepada Allah. Tidak ada satupun kesulitan yang membuatnya berpaling dari jalannya. Bahkan, ketika ancaman untuk dibunuh datang dari Ratu Izebel, Ilyas tetap percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Nabi Ilyas tidak pernah mengeluh atau meragukan kekuasaan Allah, meskipun ia harus menjalani hidup penuh risiko. Setiap perintah Allah dijalankannya dengan sepenuh hati, meski harus menanggung pengorbanan yang besar. Allah mengetahui betapa besar ujian yang dihadapi Nabi Ilyas, dan karena itulah Allah memberikan penghargaan yang luar biasa atas keteguhan hati dan kesetiaannya. Dalam berbagai kesempatan, Allah selalu hadir untuk memberikan dukungan kepada Nabi Ilyas, seperti ketika ia mengutus malaikat untuk memberi makanan dan minuman, atau ketika ia mengangkat Nabi Ilyas ke langit dengan cara yang luar biasa. Semua ini merupakan tanda bahwa Allah sangat memuliakan Nabi Ilyas. Ketika tugas Nabi Ilyas di bumi hampir selesai, Allah memutuskan untuk mengangkatnya dengan cara yang sangat istimewa. Keputusan Allah untuk mengangkat Nabi Ilyas bukanlah karena ia tidak pernah merasakan kematian, tetapi karena kedudukan istimewa yang dimilikinya di sisi Allah. Ilyas adalah salah satu nabi yang diangkat hidup-hidup oleh Allah, tanpa melalui proses kematian biasa seperti nabi-nabi lainnya. Suatu hari, saat Nabi Ilyas bersama Nabi Elisha berjalan di sebuah tempat yang tinggi, Allah mengirimkan kendaraan berapi yang luar biasa, sebuah kereta api yang datang dari langit untuk mengangkat Nabi Ilyas. Dengan penuh kekaguman, Elia menyaksikan peristiwa ini. Tidak ada kematian yang melibatkan tubuh Nabi Ilyas, melainkan ia diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Suatu mukjizat yang menunjukkan kedudukan luar biasa Nabi Ilyas di sisi Allah. Elia yang berada di dekat Nabi Ilyas menyaksikan kejadian tersebut dengan rasa haru dan penuh penghormatan. Sebelum Nabi Ilyas diangkat, ia sempat memberikan nasihat dan pesan-pesan terakhir kepada Elia agar ia terus melanjutkan tugas berat menegakkan tauhid di tengah umat yang seringkali terombang-ambing antara kebenaran dan kesesatan. Nabi Ilyas berpesan agar Elia tetap setia kepada Allah, tidak takut pada rintangan, dan terus mengajarkan umat agar tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kepergian Nabi Ilyas dengan cara yang sangat istimewa ini adalah bukti bahwa Allah memuliakan hamba-hambanya yang setia dan penuh pengabdian. Nabi Ilyas bukan hanya diangkat sebagai nabi yang luar biasa, tetapi juga sebagai contoh bagi umat manusia tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan yang penuh ujian dengan penuh kesabaran, keteguhan iman, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Nabi Ilyas telah menyelesaikan misinya di bumi dengan cemerlang. Ia telah menunjukkan kepada umat manusia bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, ujian, dan kesulitan, selama seseorang tetap beriman dan taat kepada Allah, maka Allah akan selalu memberi jalan keluar dan penghargaan yang terbaik. Sebagai seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah, Nabi Ilyas meninggalkan warisan spiritual yang abadi bagi umat manusia, terutama dalam hal keberanian untuk melawan kebatilan, keteguhan dalam menghadapi cobaan, dan kesetiaan yang tanpa henti kepada Tuhan yang Maha Esa. Kisah Nabi Ilyas adalah sebuah kisah yang penuh dengan ujian, pengorbanan, dan keteguhan iman. Di tengah tekanan yang luar biasa dari kekuasaan zalim, penentangan dari umat yang enggan menerima kebenaran, dan tantangan hidup yang tak terbayangkan, Nabi Ilyas tetap teguh dalam menyerahkan diri kepada Allah. Dari kisah hidupnya, kita bisa mengambil banyak pelajaran dan hikmah yang relevan dengan kehidupan kita saat ini.
Nabi Ilyas menghadapi rintangan yang sangat besar dalam misinya. Tidak hanya dia harus menghadapi penguasa yang zalim seperti Raja Ahab dan Ratu Izebel, tetapi juga menghadapi ketidakpercayaan dan kebodohan umat yang lebih memilih untuk menyembah berhala Baal daripada menerima kebenaran tauhid yang dibawanya. Namun, meskipun demikian, Nabi Ilyas tidak pernah menyerah. Ia tetap berjuang dengan penuh keteguhan hati, meskipun seringkali merasa sendirian. Keteguhan hati Ilyas dalam menghadapi ketidakpercayaan umatnya mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini, kita pun akan menghadapi situasi di mana kebenaran yang kita perjuangkan tidak selalu diterima oleh orang lain. Terkadang kita merasa kesulitan untuk menyampaikan kebaikan atau menegakkan apa yang benar, terutama ketika mayoritas orang di sekitar kita lebih memilih jalan yang salah. Namun, sebagaimana Nabi Ilyas, kita harus tetap teguh dan tidak pernah menyerah untuk berpegang pada prinsip kebenaran, meskipun kita merasa berjuang seorang diri. Salah satu pelajaran terbesar yang dapat diambil dari kisah Nabi Ilyas adalah pentingnya menyerahkan segala urusan kepada Allah dan bertawakal sepenuhnya kepadanya. Dalam setiap ujian yang dihadapinya, Ilyas tidak pernah mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Ia selalu memohon pertolongan Allah, baik dalam menghadapi ancaman hidup, kelaparan, maupun dalam menghadapi penentangan yang keras dari umatnya. Ketika Ilyas terancam dibunuh oleh Ratu Izebel dan melarikan diri ke padang gurun, ia merasa sangat lelah dan putus asa. Namun, meskipun dalam keadaan tersebut, ia tetap berserah diri kepada Allah dan percaya bahwa Allah akan memberikan petunjuk dan kekuatan. Allah pun datang memberinya bantuan, baik dalam bentuk makanan yang diberi malaikat maupun dalam petunjuknya yang menguatkan hati Ilyas. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ini adalah bahwa dalam segala keadaan, kita harus selalu bergantung sepenuhnya pada Allah. Tawakal kepada Allah berarti meyakini bahwa apapun yang terjadi, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dan solusi terbaik. Tidak ada masalah yang terlalu besar baginya, dan tidak ada cobaan yang tidak dapat kita atasi jika kita berserah diri kepadanya. Salah satu tugas utama Nabi Ilyas adalah untuk menentang penyembahan berhala, khususnya berhala Baal yang sangat kuat pengaruhnya di kalangan umat Israel pada masa itu. Nabi Ilyas berjuang untuk mengingatkan umat tentang pentingnya beriman hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan untuk menjauhi penyembahan berhala yang hanya menyesatkan mereka. Penyembahan berhala yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat pada zaman itu bukan hanya bentuk kesalahan dalam beragama, tetapi juga sebuah penyelewengan besar terhadap fitrah manusia yang seharusnya hanya menyembah Allah. Ilyas dengan berani menegakkan tauhid, meskipun harus menghadapi ancaman dan kesulitan besar. Hikmah dari perjuangan Nabi Ilyas ini mengingatkan kita bahwa penting bagi kita untuk tetap berpegang teguh pada ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Penyembahan berhala bisa berbentuk berbagai hal, bukan hanya dalam bentuk patung atau berhala fisik. Saat ini, segala bentuk penyembahan selain kepada Allah, seperti penyembahan terhadap materi, kekuasaan, atau bahkan keinginan pribadi, bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Kita diajarkan untuk selalu menyembah Allah semata dan tidak tergoda untuk menyembah apapun selainnya. Kisah Nabi Ilyas memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kehidupan kita saat ini. Di dunia modern ini, meskipun kita tidak lagi menghadapi penyembahan berhala dalam bentuk patung atau berhala fisik, kita tetap hidup di tengah dunia yang penuh dengan kebatilan dan pengaruh negatif. Banyak sekali ideologi, nilai, dan gaya hidup yang menyesatkan yang berkembang di masyarakat, yang seringkali menggoda kita untuk berpaling dari kebenaran. Kisah Nabi Ilyas mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada prinsip kebenaran, meskipun berada di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan kebohongan dan penipuan. Seperti Nabi Ilyas yang dengan berani menentang kekuasaan dan kebohongan yang tersebar di masyarakat,
Kita pun diajarkan untuk tidak takut melawan ketidakbenaran dan kebatilan, meskipun itu datang dari sumber yang sangat berkuasa atau mayoritas. Banyak di antara kita yang mungkin merasa sulit untuk berdiri teguh dalam kebenaran, terutama ketika dunia seakan-akan menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang kuno atau tidak populer. Namun, kisah Ilyas mengingatkan kita bahwa kebenaran adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dan tidak ada yang lebih kuat daripada kebenaran yang datang dari Allah. Salah satu hal yang sangat relevan dengan kehidupan modern adalah tantangan untuk tetap tegar dan tidak terpengaruh oleh arus kebatilan yang ada. Di zaman ini, kita dihadapkan pada berbagai macam informasi yang bisa membingungkan dan meragukan keyakinan kita. Dalam menghadapi hal ini, kisah Nabi Ilyas mengingatkan kita untuk selalu memohon petunjuk Allah dan tidak mudah terpengaruh oleh kebatilan yang ada di sekitar kita. Kita harus selalu memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menegakkan kebenaran dan tetap berada di jalannya. Sahabat-sahabat yang baik, setelah kita merenungkan perjalanan hidup Nabi Ilyas, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga dari kisahnya yang penuh dengan ujian, kesulitan, dan keteguhan iman. Perjuangan Nabi Ilyas dalam menegakkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang terjerumus dalam penyembahan berhala adalah sebuah contoh yang sangat relevan bagi kita di zaman ini. Keteguhan hatinya dalam menghadapi kebatilan, ketergantungan sepenuhnya kepada Allah dalam setiap situasi, serta semangatnya untuk terus memperjuangkan tauhid adalah teladan yang patut kita ikuti. Pesan yang paling penting yang dapat kita ambil adalah bahwa setiap ujian hidup, seberat apapun, harus kita hadapi dengan penuh keyakinan dan tawakal kepada Allah. Kita juga diajarkan untuk tidak mudah terpengaruh oleh kebatilan di sekitar kita dan senantiasa berpegang pada kebenaran yang datang dari Allah. Sama seperti Nabi Ilyas yang tidak pernah mundur dalam menyampaikan wahyunya, kita pun harus berani untuk menegakkan kebenaran, meskipun itu tidak populer atau banyak yang menentangnya. Kini, sebelum kita mengakhiri cerita ini, mari kita bersama-sama merenung sejenak dan memohon kepada Allah agar memberikan kita kekuatan dan keteguhan hati dalam menghadapi segala ujian hidup. Sebagaimana Nabi Ilyas yang diangkat oleh Allah sebagai tanda penghargaan atas kesetiaan dan perjuangannya, semoga kita juga diberikan kemampuan untuk tetap teguh di jalannya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala rahmat dan petunjuk-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau memberikan kami kekuatan dan keteguhan hati sebagaimana Engkau berikan kepada Nabi Ilyas dalam menegakkan kebenaran di tengah kesulitan dan tantangan. Ya Allah, kami mohon agar Engkau senantiasa memberi kami kesabaran, keberanian, dan keteguhan untuk menghadapi segala ujian hidup. Bantulah kami agar selalu berjalan di jalan yang benar, menjauhi kebatilan, dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran tauhid. Jangan biarkan kami terpengaruh oleh godaan dunia yang menyesatkan, dan bukakan hati kami untuk selalu mengikuti petunjuk-Mu. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah kami kekuatan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, meskipun kadang kami merasa sendirian dalam perjuangan ini. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu mengutamakan kepentingan agama-Mu, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu berserah diri kepadamu dalam segala hal. Ya Allah, kami mohon agar Engkau memberikan kami keteguhan hati dalam menghadapi segala cobaan hidup, dan semoga kami dapat meneladani perjuangan para nabi, khususnya Nabi Ilyas, yang selalu istiqomah dalam menjalankan tugas dakwah, meskipun dalam kesendirian dan penderitaan. Berikanlah kami ketenangan dan kedamaian dalam hati, serta kemampuan untuk terus berbuat kebaikan di dunia ini. Ya Allah, kami menyerahkan segala urusan kami kepadamu, dengan keyakinan bahwa Engkau adalah sebaik-baik penolong dan pemberi petunjuk. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan mengabdikan diri hanya untuk-Mu.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan doa ini, semoga kita semua diberikan kekuatan dan keteguhan untuk terus berjuang di jalannya. Semoga kisah Nabi Ilyas menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan ujian. Dan semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk menegakkan kebenaran di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.